وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sautnya agak kerasan dikit. Muqaddimatu Bani Katsir. Qala Syekhul Imamul Auhad Al-Bari'ul Hafiz Al-Mutqin Imaduddin Abul Fida Ismail bin Khatib Abi Hafs Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Antum membaca kok patah-patah gitu sih? Banyak patah-patahnya, benerin lagi di rumah. Harus bisa nanti. Terus alhamdulilladzi iftataha kitabahu bilham faqal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waftataha khalaqahu bilhamdi faqala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa khatamahu bilhamdi faqala ba'da ma dzakara mal ahlil jannah wa ahlin nar wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa li hadza qala ta'ala wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un falahul hamdu fil ula wal akhirah ay fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq wal mahmudu fi dzalika kullihi kama yaqul musalli Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Baik, Pak tolong baca terjemahan, Pak. Muqaddimah Ibnu Katsir. Syekh Al-Imam Al-Auhad Al-Bari Al-Muttaqi. Dia kalau misal di aslinya mutqin ya. Al-Muttaqi Imaduddin Abul Fida Ismail bin Al-Khatib Abu Hafs Umar bin Katsir As-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya dengan alhamdulillah. Dia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahan kalau Pak. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tapi sebelumnya bilang yang maknanya gitu Pak. Yang maknanya segala puji bagi Allah. Yang maknanya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan membuka penciptaannya dan alhamdulillah pujian Allah. Gimana membuka penciptaannya? Dan membuka penciptaannya dengan alhamdulillah pujian Allah Ta'ala
berfirman dengan maknanya, yang maknanya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Dan menutupnya dengan alhamdulillah, pujian. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan tempat kembali bagi ahli jannah dan ahli neraka dengan yang maknanya dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Rabb-nya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah berfirman yang maknanya, dan dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya lah segala penentuan dan bahaya, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan apa gimana? Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka segala puji adalah bagi Allah di dunia maupun di akhirat, yakni pada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Maka Dia terpuji atas semua itu, sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang salat, yang artinya, yang maknanya, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Naqra insyaallah Muqaddimatu Ibnu Katsir. Qala Syekhul Imam al-Awhad al-Bari' al-Hafiz al-Mutqin Imaduddin Abul Fida. Berkata Syekh al-Imam al-Awhad, yaitu yang orang yang satu-satunya seperti itu, al-Bari', yaitu yang menguasai ilmu, al-Hafiz. Di sini al-hafiz bisa bermakna hafiz dalam istilah hadis, yaitu menghafal ratusan ribu hadis, atau memang beliau seorang penghafal. Al-mutqin, yaitu yang benar-benar paten hafalannya, ilmunya. Itu mutqin, itu orang yang dia bisa mengeluarkan hafalannya kapanpun, dimanapun yang dia mau. Jadi kadang-kadang orang itu ngafal, tapi ketika di tes hafalannya kadang-kadang terbata-bata. Nah, ini nggak mungkin berarti, gitu kan? Imaduddin julukan beliau, laqab. Abul Fida kunyah beliau. Nama beliau adalah Ismail. Jadi Ibnu Katsir ini namanya Ismail. Dan Ibnu Katsir berarti kakeknya. Katsir itu kakeknya. Ya, kalau diterjemahkan secara harfiah, Ibnu Katsir artinya anak banyak, ya. Ya. Apakah itu julukan? Bukan, itu kunyah Ibnu Katsir, ya. Cucunya. Ya, cucunya Pak Katsir. Ismail bin Umar bin Katsir. Bapaknya Al-Khatib julukannya, dan kunyahnya Abu Hafiz Asy-Syafi'i. Ibnu Katsir seorang bermadzhab Syafi'i rahimallahu ta'ala wa radiya anhu. Alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memula kitabnya dengan pujian. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waftataha khalqahu bil hamd. Dan memulai penciptaan dengan pujian juga. Faedahnya di sini ada dua berarti. Allah memulai kitab kalam dengan pujian bagi dirinya, dan Allah memulai menciptakan makhluk dengan pujian juga. Dan dua-duanya berdalil. Dalil yang kedua
Iftatakha khalqahu bil hamd. Qala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan as-samawat wal ard, dan menciptakan zulumat dan nur. Thumma, kemudian orang-orang yang kafir, ya'dilun, menyimpang, mengadakan persekutuan dengan Rabb mereka. Waqtatamahu bil hamd. Nah, waqtatamahu bil hamd. Kita tahu tadi Allah memulai segala sesuatunya dengan alhamd dan mengakhiri dengan alhamd. Ya. Kalau antum perhatikan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Ada tahmid di situ. Allah menyuruh Nabi SAW setelah kemenangan demi kemenangan untuk mentahmid. Dan Ibnu Abbas kemudian menafsirkan bahwasanya ayat ini ayat-ayat ini, yaitu surat An-Nasr, menunjukkan akhir hayat Rasul. Akhir hayat Rasul pun dengan tahmid. Kita mendapatkan musibah ataupun kesenangan, tahmid. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Bisa juga kalau untuk keburukan, alhamdulillah ala kulli hal. Ini tahmid. Baik, faqala ba'dama dzakara ma'ala ahli al-jannati wa ahli an-nar. Kemudian Allah berkata setelah menyebutkan ma'al, apa arti ma'al tadi, apa artinya? Enggak, antum catat tadi pas dengerin Pak. Ini harusnya antum catat. Jadi faedahnya kenapa dibacakan ini, untuk dicatat. Yang belum tahu, belum ngerti, itu yang insyaallah memperbagus, bukan cuma melototin doang. Ma'al, tempat kembali, ya, tempat kembali. Setelah menyebutkan tempat kembali ahli jannah dan ahli nar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan kamu wahai Muhammad, atau nanti semua orang akan melihat al-malaikah hafin, yaitu mengelilingi, min haulil arsy, sekitaran arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih sambil memuji Rabbnya mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, kemudian diqodokkanlah, maksudnya di sini diputuskanlah antara mereka, yaitu bisa antara orang-orang mukmin dengan kebenaran hak. Diputuskan, ya, semua keadilan nanti di akhirat. Setelah semua itu selesai urusan keputusan, jaza, ya, hisab, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dikatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Baik. Walihada qala ta'ala wa huwa Allahu la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, miliknya lah alhamd, segala pujian, keberhakan segala pujian hanya baginya. Fil ula wal akhirah, di awal dan di akhir. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya lah keputusan, hukum, baik hukum kauni atau hukum syar'i, segala hukum milik Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian kembali. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, falahul hamdu fil ula wal akhirah. Kalimat ini ditafsirkan oleh beliau ay fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq. Intinya adalah segala yang Allah
ciptakan. Huwal mahmudu fi dzalika kullih. Segala yang Allah ciptakan, huwa di sini kembali ke jami'i ma khalaqa. Semua yang Allah ciptakan adalah al-mahmud. Maksudnya di sini perbuatan ya Allah dalam menciptakan apapun itu al-mahmud, terpuji. Ya. Tidak semua makhluk terpuji gitu. Ini maksudnya di sini huwal mahmudu fi dzalika kullihi, itu segala perbuatan penciptaan Allah terhadap makhluk itu semuanya terpuji. Tapi yang diciptakan yaitu makhluk belum tentu terpuji. Ya. Jadi yang dipuji di sini apa? Yang dipuji secara mutlak apa? Semuanya adalah penciptaannya. Bedakan itu. Ya. Allah menciptakan iblis. Yang mahmud itu apakah yang diciptakan atau perbuatan penciptaannya? Perbuatannya, yaitu perbuatan Allah menciptakan iblis. Ya. Kita puji itu. Tapi apakah iblisnya kemudian kita puji? Enggak. Ya. Kama yaqulul musalli, sebagaimana dikatakan oleh orang yang salat, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Rabbana. Ini menggabungkan dua, Allahumma dan Rabbana. Lakal hamd, milikmulah segala pujian. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'as samawat, mil sepenuh langit-langit pujian itu. Wa mil'al ard, sepenuh bumian pujian itu. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang kau kehendaki ya Allah dari apapun. Ya. Jadi pujian itu semuanya sepenuh-penuhnya itu hanya Engkau yang berhak menyandangnya. Ya. Ini baru muqaddimah ya. Nah, insyaallah hari ini satu paragraf lagi. Ya, bisa baca lagi Mas. Ya bagus insyaallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulah mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa khatamahum bin nabiyil ummiyil arabiyyil makkiyil hadi li'awdahis subul arsalahu ila jami'i khalqihi minal insi wal jinni min ladun ba'atsatihi ila qiyamis sa'ah. Kama qala ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qala ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagha faman balaghahu hadzal qur'anu min arabin wa ajam wa aswada wa ahmar wa insin wa janin fahuwa nadhirun lahu wa lihadza qala ta'ala wa may yakfur bihi min ahzabi fannaru mau'iduhum mau'idu. Faman kafara bil qur'ani mimman dzakarna fannaru mau'iduhu binassillahi ta'ala kama qala ta'ala fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Qala Mujahid ya'nil insa wal jin fahuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi Rasulullah ila jami'is thaqalain al-ins wal jin muballighun lahum anillahi ta'ala ma awhahu ilaihi min hadzal kitabil azizil ladzi
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Silakan Pak Sutro. Diperhatikan ini penerjemahannya. Fadhil. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasulnya, yang maknanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan menutup mereka dengan Nabi yang ummi al-Arabi al-Makki, pemberi petunjuk untuk menjelaskan jalan yang benar, diutus kepada seluruh makhluknya dari kalangan jin dan manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala juga berfirman yang maknanya, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Maka barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, baik orang Arab ataupun orang Ajam non-Arab, baik yang berkulit hitam ataupun putih, baik jin ataupun manusia, maka Al-Quran merupakan peringatan baginya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman yang maknanya, dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkannya baginya. Maka barang siapa yang kafir kepada Al-Quran dari mereka yang telah kami sebutkan, Allah mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana firman-Nya yang maknanya, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, aku diutus kepada kaum yang berkulit merah ataupun hitam. Mujahid mengatakan, yakni kalangan manusia dan jin. Dan beliau, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, adalah utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia untuk menyampaikan kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau berupa kitab yang mulia ini, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Qala musannif rahimahullah ta'ala, walhamdulillahilladzi arsala rusulah. Baik, ini masyhur maknanya, mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Baik, kita tahu para rasul mereka mubasysyirin, orang-orang yang memberikan targhib, orang-orang yang memberikan kabar gembira. Tapi tidak hanya begitu, mereka juga haruslah juga seorang para orang yang munzirin, memberikan inzar. Jadi balance antara tabsyir dengan inzar. Ya, tidak hanya membawa ancaman saja, ngomongin tentang neraka terus, ngomongin tentang bid'ah terus, nggak pernah memberikan tabsyir kepada umat. Ya, umat yang selalu dipropagandakan dengan masalah bid'ah terus, syirik terus habis itu masalah firqah, perpecahan, itu umatnya bakal keras, ya, bakal mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini-begini. Sebaliknya, kalau umat ini digembleng dengan
Bushra terus, yaitu kabar gembira terus, ya, seperti dinamubukkan gitu. Maka umat ini bakal manja, bakal tinggi rojaknya, yaitu harapannya tuh tinggi banget harapannya, ya. Saking tinggi harapannya nggak takut dengan neraka. Nah itu karena dikit-dikit diberikan targhib, ya. Insya Allah kamu masuk surga. Oh, surga itu isi gini. Nggak pernah disebutkan neraka kayak gimana, nggak pernah disebutkan bid'ah itu apa, dan seterusnya. Jadi manja umat ini. Maka dua ini, mubasyir, munzir. Seorang dai itu harus punya karakter sebagai mubasyir, sebagai munzir. Dicocokkan dengan timingnya yang tepat. Para rasul ini mubasyirin dan munzirin agar apa? Agar tidak ada hujjah buat mereka atas Allah nanti. Yaitu diutusnya para rasul ini supaya nanti mereka enggak ngomong pas kiamat, "Wahai Allah, kami enggak ada rasul." Enggak ada. "Ya wahai Allah, kami enggak tahu." Enggak ada. Kalian tahu. Rasul sudah datang buat kalian. Qala Imam wa khatamahum bin nabiyil ummiyil arabil makkiyil hadi li awdahis subul. Wa khatamahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka, ya, menutup serial para nabi bin nabiyil ummi, dengan sang nabi yang ummi, yaitu yang buta huruf, enggak bisa baca. Al-Arabi, dari kalangan Arab, keturunan Ismail. Al-Makki, terlahir di area Mekah, merupakan pusat bumi. Al-Hadi, yang menjadi perantara hidayah. Li'audahis subul, itu pengantar kepada sejelas-jelas jalan, ya. Arsalahu ila jami'i khalqihi minal insi wal jinni min ladun bi'thatihi ila qiyamis sa'ah. Allah Ta'ala mengutusnya beliau ke semua makhluknya dari jin manusia, ya, sejak pengutusannya sampai qiyamis sa'ah. Maksudnya apa? Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini akan berlaku sampai hancurnya dunia ini untuk manusia dan jin tanpa kecuali, ya. Maksudnya itu berbeda dengan syariat sebelumnya, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Nah, ini masyhur artinya alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini juga masyhur artinya la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billah. Ya. Maka berimanlah kepada Allah satu dan rasulnya. Siapa rasulnya? Yaitu sang an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billah. Ya. Wa kalimatih, dan percayalah kepada kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian tuh mendapatkan petunjuk. Soalnya barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, maka dia akan sesat. Qala ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagh, agar aku memperingatkan kalian dengannya dan orang-orang yang, ya, sini wa man balagh di sini artinya apa? Kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ya. Nah, di sini hati-hati nih. Faman balaghahu hadzal Qur'anu min 'arabin wa 'ajamin wa aswada wa ahmara wa insin wa jannin fahuwa nadhirun lah. Ya. Faman balaghahu, barang siapa sampai kepadanya Al-Quran, baik dia Arab, baik dia Ajam. Ajam ini non Arab, ya, kayak kita. Baik dia aswad, baik dia ahmar, aswad kulit hitam atau kulit merah. Baik dia ins, baik dia jan, manusia atau jin. Maka Al-Quran ini menjadi nadhir lah, peringatan buat dia.
Kalau kamu nggak ikut, lihat nanti. Gitu. Walihada qala ta'ala, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh." Barang siapa yang kufur dengan Al-Qur'an dari golongan-golongan, yaitu kalau bisa ada golongan-golongan yang kufur dengan Al-Qur'an, maka nerakalah mau'idnya. Ya. Mau'id itu tempat yang dijanjikan buat dia. Kata Ibnu Katsir, "Faman kafara bil Qur'ani mimman dzakarna fannaru maw'iduhu binassillahi ta'ala." Ya, ini sesuai dengan ayat Hud tadi 17. Ya. Jadi tidak perlu kita terjemahkan. Maksudnya hal ini tertetapkan dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Fadharni, maka biarkanlah kepadaku, itu serahkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepadaku terhadap orang-orang yang mendustakan kalam ini, yaitu mendustakan Al-Qur'an. Serahkan kepada Allah. Sanastadrijuhum, kami akan berangsur-angsur mengistidraj dia, menghukum dia nanti tiba-tiba. Biarin dia menggapai kenikmatan dulu. Biarin dia berleha-leha terus. Tapi kelak kami akan mencabut semua itu min haitsu la ya'lamun, di sisi yang mereka itu enggak menyangka. Ya. Wa qala Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ilal ahmari wal aswad." Aku diutus kepada al-ahmar dan aswad ini. Kalau qala Mujahid, kalau kata Mujahid, penafsiran Mujahid, yakni al-insa wal jin, yaitu manusia dan jin. Ada juga penafsiran lain, yaitu yang berkulit merah dan berkulit hitam. Orang-orang maksudnya, semua orang. Ibrahnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus kepada semuanya yang berakal, dari makhluk jin atau manusia, dari suku apapun. Ya, jadi kalau misalnya nabi-nabi sebelumnya itu teritorial sifatnya dan rasial agamanya, ras. Ya. Untuk area situ aja. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW khatamun nabiyyin, untuk semuanya. Ya, semuanya. Semua ras. Ya. Kemudian fahuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi rasulullah ila jami'i thaqalain al-insi wal jin. Baik. Ada istilah thaqalain. Thaqalain, dua yang berat. Berat apa di sini maksudnya? Berat karena mereka mukallaf, karena mereka dibebankan dengan beban syariat, yaitu al-jin dan ins. Jadi ada istilah thaqalain ini, al-ins dan jin. Disebut thaqalain kenapa? Thaqal itu apa? Berat. Kenapa disebut berat? Karena mukallaf. Mukallaf itu apa? Diberi beban syariat. Ya, itu makna thaqalain. Jadi harus tahu. Kita ini berarti thaqal. Berat kita ini. Kenapa? Karena dibebankan. Dan beban syariat itu beban yang berat. Ya. Ya, untuk masuk surga tentu saja. Muballighan lahum 'anillahi ta'ala, ya, mentabligh, yaitu menyampaikan buat mereka. Hum di sini kembali ke thaqalain ini. Ya, mentabligh buat mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ma auhahu ilaihi min hadzal kitabil aziz. Apa sih yang disampaikan? Yang disampaikan adalah apa yang Allah wahyukan kepadanya dari kitab yang mulia ini. Yang mana kitab ini disifati la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min wala min khalfi. Tidak ada kebatilan pun datang dari depan maupun belakangnya, enggak ada kebatilan. Tanzilum min hakimin hamid. Suatu penurunan dari Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Terpuji. Alhamdulillah. Ya, 2 paragraf telah selesai kita insyaallah.
Ya. Kita belum masuk ke dalam usul at-tafsir dan ulumul Qur'annya, tapi ini udah masuk ulumul Qur'an, keimanan terhadap Al-Qur'an. Nanti antum akan dapatkan setelahnya masalah-masalah usul at-tafsir insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.